Ya On. Ya, selamat datang di Deadline Production, di mana semua hal dan konten-konten yang diproduksi di sini mengerjakan satu hari satu karena mepet deadline. Di mana sesuai judul pada video kali dan juga thumbnail, ya di mana segmen saat ini membahas semua hal yang berbau dengan TI bersama Katul dan aku Eja sebagai pemandu di channel kali ini. Kayaknya kita perlu kilas balik dulu deh, apa itu TI? TI biasanya singkatan dari teknologi informasi, teknik informatika, bisa juga merujuk pada jurusan sistem informasi, ilmu komputer juga, karena hal-hal itu berkaitan dengan coding. Tapi betul nggak sih, nggak semua orang TI itu bisa ngoding? Ya betul banget. Jadi pernah aku baca artikel dari detik.com bahwa lulusan IT atau semacamnya itu tuh malah bekerjanya nggak sesuai di bidang TI gitu, malah di luar kerjaannya gitu Bang Eja. Bang Eja gimana? Sebenarnya gak melulu coding juga sih. Iya. Dan bagian ini mohon jangan insecure karena kita nggak bahas coding aja gitu loh. Kita bahas explore seluruh yang berbau TI sesuai dengan nama segmen sehati. Itu Seluruh hal tentang TI. Kayaknya sebelum lebih lanjut kita bahas ini dulu deh. Kita tahu kalau kita berdua itu mahasiswa dan mahasiswa TI. ya betul. Kenapa sih kita memilih hal ini untuk dipelajari? Menurut dari aku. Oke, kalau dari aku ya, karena mungkin backgroundnya udah tahu nih tentang coding dikit di SMK, yaitu jurusan aku itu multimedia, jadi ada codingnya sedikit, jadi mengarah membuat website Bang Eja. Jadi dari situ sudah mulai tahu nih, dan orang tua juga mengarahkan untuk lanjut aja sesuai dengan jurusan yang sebelumnya. Jadi termasuk suruhan orang tua ada, cuman untuk minat nggak ada deh. Dan aku kaget juga saat masuk kuliah di TI itu benar-benar sekompleks itu loh, TI codingannya, proyekannya, bikin aplikasi dan lain-lain, kayak itu baru banget sih menurut aku. Ngerasa salah jurusan? Waktu awal semester itu ngerasa banget sih, cuman makin kesini ya sudah ya, jalanin aja gitu menurut aku. Kalau Bang aja gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya gabut ya maksudnya. Wah gabut tiba-tiba. Karena emang dari lahir pun udah megang CPU kayaknya. Wow. Ini bayang nih, ada prosesor. Dari zaman kapan ya itu main PC? Oh, zaman Windows masih gambar gunung kalau nggak salah. Betul, Windows Vista atau 95 ya? Ya, tolong editor nanti buat previewnya ini. Sama kalau prosesornya itu masih zamannya Pentium sama Atom ya, masih belum ada Intel Core atau segala macam. AMD pun kalau nggak salah masih, aduh lupa lagi, AMD Phantom apa ya, dia masih belum AM gitulah, masih FX sekian. Kayaknya dari itu pun bisa dilihat ya backgroundnya kenapa masuk TI Katul. Iya, mungkin Bang Eja tuh lebih kayak arsitektur komputernya ya. Ya. Ya kayak rakit-rakitannya dari komputer tuh dalamnya apa aja sih? Laptop juga ya Bang Eja, kayak prosesornya berapa, hal-hal yang mengenai arsitektur komputer lah. Iya, Bang Eja lebih ke sana ya. sekali. Aku lebih suka arsitektur komputer karena seru sih. Kayak kita ngeliatin komponennya apa aja. Ya, rakit-rakit, Ya. nyatuin. Nah dari bahasan kita pun udah tahu loh kalau anak itu nggak melulu soal Coding. betul sekali. Oke, karena kita tadi udah menyinggung masalah perkuliahan ya, mungkin kita cerita dikit deh masalah perkuliahan dunia kayak itu gimana sih? Mungkin dari sisi non teknikalnya dulu kali ya. Memang teknikal berarti nggak tentang coding ya? Ya. Oke, jadi sisi non teknisnya kita juga di kuliah gak cuma tentang coding, jadi ada organisasinya, ikut lomba-lombanya, bahkan keseruan di kuliah juga seru ya Bang Eja. Gak cuma teh itu biasanya dicap
anak ibu. Ya soalnya kan aku pernah baca juga kalau skill itu nggak cuma individu, pasti ada Iya. kolaborasi, relasi, Iya. sama koneksi juga. Gak melulu di jurusan TI juga, cuma bisa malah di luar ya Bang Eja, bisa kolaborasi di Bisa luar. kolaborasi. Malah orang luar banyak yang mencari kita ya. Iya gak sih? Iya, harusnya sih seperti itu ya. Iya. Ya nggak sesuai ya sama yang ibu tadi. Dan itu statementnya salah. Mitos. Mitos itu, karena yang sesungguhnya yang benar adalah kolaborasi teman-teman. Tuh. Kayaknya itu aja nggak sih dari sesi non teknikalnya? Iya sih. Karena kita udah membahas sesi non teknikal ya, sekarang kita bakal bahas sisi teknikalnya tuh. Iya. Cuman nggak secara teknis ya, as a general ataupun umum lah. Iya. Kalau dari Kak Atul mungkin apakah ada pengalaman? Oke, kalau dari aku mungkin karena di semester ini aku ada mata kuliah tentang merancang aplikasi ya. Jadi aku tuh kayak merasa bahwa kita tuh merancang aplikasi tuh gak jadi top aplikasi gitu loh. Oh. Kayak kita tuh harus mikirin apa sih kebutuhan user atau pengguna saat ini, apa sih masalahnya, kayak kayak mencari teka-teki gitu. Kayak apa sih kebutuhan yang sekarang user itu. Berarti maksudnya ke analis tuh? Iya betul, jadi kayak kita tuh analisis apa sih pengguna itu perlu apa sih, terus kebutuhan pengguna itu apa, gitu loh. Jadi kayak aku merasa kayak oh nggak cuman mikir jadi codingan aja, cuma kita tuh harus mikir gimana kreatifnya, cara membangun hal-hal baru gitu buat sekitar gitu Bang Eja. Kayaknya sama deh, kayak proyekan aku saat ini. Ya, bikin apa tuh Bang Eja kalau boleh tahu? Bikin sama analisis sistem juga, di mana dosen aku ini minta, sebenarnya dia itu minta BRD, Business Requirement Document, cuman katanya gak usah lah, bukan bisnis juga. Terus dia minta PRD, kenapa aplikasi itu dibuat, buat yang bilang coding mulu, Enggak. ada lah pasti PRD itu. Kenapa kita bikin aplikasinya, kenapa orang perlu ini, kenapa ada fitur-fitur ini. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada blok. Project dan project lagi. Dengan mengerjakan semua proyek yang tadi yang sebutkan, kayaknya nggak mungkin dong dengan kepala satu doang, pasti ada tools yang lain. Betul nggak? Betul banget. Tools-toolsnya itu pasti anak saya nggak asing sih, sama namanya GitHub, Eclipse, Visual Studio, dan yang paling aku terbaru yang paling aku tahu itu adalah Android Studio, yaitu mobile ya Bang Eja. Sama tuh. Iya. Kotlin buat. Iya, bahasa Kotlin, C, C++, itu sudah sih. Tapi berkait dengan tools, kayak lagi hot loh bahasa masalah AI. Gimana sih penggunaan AI menurut kamu? Kalau di aku ya penggunaan AI di aku tuh berpengaruh banget sih, membantu banget maksudnya. Cuman minusnya mungkin jadi kayak copy paste ya, banyak ya codingan di AI ya. Ya, cuman nih perlu di disclaimer kalau kita nggak me-encourage orang untuk memakai AI 100%. Iya betul. Cuman kan kita memakai AI atau AI as a tool ataupun sebuah alat, bukan sebuah apa ya istilahnya 100% itu loh produk AI top. Jangan. Jangan. Kita juga ngajarin bahwa misalnya kita tuh nggak boleh loh kalah dari AI. Jadi banyak juga tugas-tugas tuh kayak nggak boleh pakai AI gitu, fintech gitu. Ya, at least di paraphrase. Ya parafrase AI itu cuman kayak sumber-sumber aja gitu loh. Kita tetap yang logikanya kita, otaknya kita. Rancangannya kita juga. Iya rancangan. Nggak bisa melulu 100% AI ataupun AI. Iya. Jadi jangan disalahgunakan. Jadi digunakan secukupnya juga. Dan sebijaknya. Betul. Itu untuk kita sendiri juga loh. Kayak cara kita, otak kita ya berkembang tuh masa cuma untuk buat AI aja. Dosenku pernah bilang gitu kan, jangan pernah
ataupun jangan sampai programmer itu digantikan oleh AI. Betul, iya ya. Juga ya. Saya tuh AI itu sekarang ada di mana-mana loh. Itu lumayan krusial banget ya. Krusial dalam satu sisi, tetapi satu sisi juga bisa menghancurkan dari dalam. Gelas. Layaknya pedang bermata dua kan. Iya. Cuman ada juga tuh satu dosenku yang bilang kalau programmer itu nggak bakal tergantikan karena kan AI itu dia belajar dari programmer yang ada juga kan. Kalau misalkan programmernya nggak ada, gimana dia belajar tuh? Betul. AI juga nggak bisa tuh ide-ide kreatif yang aku bilang tadi kayak Iya. analisis apa sih kebutuhan saat ini gitu, itu nggak bisa ya. Jadi tetap pemrograman itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang, jadi nggak bisa sih terkalahkan oleh AI. Ya, betul kan. Even desain pun masih akurat apa? Gambar orang daripada bikin AI. Betul. Iya ya, bisa juga ya. Nah, desain perlu sih. Itu nggak bakal terganti juga. Karena beda banget sih menurut aku, desain AI sama desain hasil manusia itu beda. Jauh banget. Mungkin nanti ada tampilkan ya perbedaan desain AI sama manusia. Itu Banyak loh. teaser buat episode selanjutnya. Oh. Oke, kita udah lama nih ngomongin masalah teknikal. Mungkin in general secara umum di perkuliahannya gimana sih kak? Terbaru atau mungkin keluh kesahnya, suka dukanya? Oke, dari keluar kesah ya. Jadi menurut aku selain kita ada teknisnya ya dalam hal codingan dan lain-lain, kita tuh juga pastinya harus ada human skill dari komunikasi, kerjasama tim, cara kita berpikir juga termasuk gitu. Jadi pernah sih aku dulu ada nih project gede ya untuk UAS Bangja. Jadi kita itu lumayan seharian di laptop gitu, ngerjainnya benar-benar susah banget. Itu dikit. Pasti trauma. Ya trauma dikit. Jadi seperti yang aku kata tadi, kayak human skill itu penting nih sini karena kan kita coding. Ya. Oke nih codingan, ternyata miskomunikasi sama dosen di meja. Aduh, kenapa tuh? Karena kami kan nulis nih di grup orang-orangnya segini untuk maju presentasi. Ya. Ternyata yang di hari H gak ada yang maju, malah di hari libur loh. Dosen tuh udah datang, kami tuh udah ada di kampus, ya kan? Gak ada yang maju. Gak ada yang maju. Dosen pun tahu kami tuh ada di kampus. Akibatnya tahu nggak apa? Apa tuh? Nilai UAS kami dikurangin 20 poin. Besar banget kan Moeja. Aduh. Udah dihitung hasil akhirnya juga. Iya. Jadi misalkan dapat 80 kurang 20. Iya, jadi 60. Main banget tuh mana? UAS lagi ya kan? Krusial banget sih. Ya, maka dari itu jadi kayak itu kan miskomunikasi ya padahal Iya. dosennya itu kayak ya sudah, kalau kan itu kami ada juga doang alasannya karena masih error, masih nggak sesuai dengan soal kriterianya gitu. Iya, padahal kata dosen kalau masih error nggak bisa maju ya konfirmasi, jangan cuma diem aja. Maka dari situ aku belajar banget sih, jadi pengalaman gitu sih. Tapi konsul perlu. Perlu saling komunikasi sih, apalagi sama dosen. Kalau Bang Eji sendiri ada? Kalau dari aku sih untungnya nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Karena untungnya apapun yang dikerjakan pasti dikonsulkan ke dosen terkait, sama apapun yang dikomunikasikan sama tim pasti di follow up terus lah. Iya. Ngapain. Penting banget namanya komunikasi satu sama lain. Iya. Kayaknya dari tadi kita ngomongin project dulu deh. Kenapa sih kayaknya dosen itu suka project kan? Karena pastinya kata dosen nih, dosen yang aku dengar ya, ini berguna buat kamu di kedepannya, masa depan, cari kerja. Makanya tugas-tugas project, ya nggak sih? Tapi buat portofolio nggak sih? Iya betul, bisa dipamerin. Dan project sekarang pun kita bisa pamerin juga di media sosial. Contohnya sekarang itu apa sih namanya? LinkedIn ya? Iya, LinkedIn. Bisa loh itu dari situ
apa pencari kerja tuh dari situ ya biasanya? Ya dibikin apa portofolio juga, terus kita show up project yang dikerjain apa, mungkin bisa jadi direct ke bintang juga. Ya bisa dipamerin lah. Aku salah satunya aku sih. Jadi kayak project yang kemarin itu kayak aku bangga banget juga sih sama diri aku bisa membuat itu. Jadi aku pas deh di Kelas. Kayaknya setelah kita ngalor ngidul bahas masalah project, masalah perkuliahan, kayaknya kita perlu satu lagi deh bahas gimana sih bagaimana menghadapi segala ujian dan cobaan yang ada di mahasiswa dan mahasiswi teknik informatika ataupun seputaran anak TI secara general atau umum lah. Gimana sih nanggepinnya? masalahnya mungkin karena error terus kayak burn out gitu dong ya kayak stres banget gitu mikirin codingan dan lain-lain. Jadi dari aku sendiri ya kayak jangan dibawa stres sih, cuman kayak jalanin aja gitu. Even kalaupun anak itu istilahnya pagi kuliah, siangnya rapat, sorenya kesibukan lain, malamnya ngerjain tugas, gitu kan. Terus gimana tuh menurut kamu? Wah itu kayak sudah kayak bau-bau tuh nyawanya masih mati gitu ya. Burn out ya. Kayaknya rata-rata burn out itu gara-gara ini nggak sih? Jadwalnya nggak terstruktur, tidur kurang, terus terlalu banyak ide-ide gila, terus eksekusinya minimalis. Banyak nggak sih? Nyampah doang. Dibersihin tadi ya. Tapi ada juga sih anomali yang kayak bakal kerjain ini semua walaupun kelas setengah. Ya jadi tuh malah nggak maksimal nggak sih hasilnya, malah kayak jadi sambil ngerjain sambil ngeluh. Tuh ada tuh satu orang kayak ini lagi. Iya. Padahal emang dia yang ngambil kok. Iya, padahal kayak ya dia ngerjain semuanya gitu loh sambil ngeluh hasilnya. Kemarin dosen tuh bilang loh kak, salah siapa ngambil 20 SKS? Beneran di Yes. Mungkin dosennya nonton kali ya. Halo Pak. Hai. Halo Bang. Ya itu mungkin salah sendiri juga ya. Siapa yang nyanggupin dan siapa yang nggak sanggup. Iya betul. Jadi sesuai dengan kesanggupan diri kita sendiri sih. Kita harus tahu nih kita itu misalnya apakah sanggup. Jadi kayak harus pikir panjang ya aja sebelum mengambil keputusan. Iya, pikir panjang lah. Jangan, iya. Konsekuensinya apa kalau kita ambil ini? Jangan cuma ikut-ikut teman. Iya aja. Ambil malah Betul. ketahuan. Gak bisa bilang enggak juga, mengajar banyak tuh orang Indonesia ya. Menurut yang aku baca tuh rata-rata orang Indonesia tuh malah merasa sungkan, merasa sungkan, gak enakan, Iya aja terus. Ya, padahal kayak kerugian diri sendiri juga sih. Iya. Kalau ngebahas ini deh masalah perkuliahan sama konteksnya untuk mahasiswa dan mahasiswa TI, gimana kalau untuk kita bahas pemula yang baru mau terjun? Iya, jadi menurut aku ya pemula yang mau terjun itu kita fokuskan aja sih mau bidang kemana dulu di awal. Misalnya nih kamu suka desain, bisa aja tuh ngambil fokuskan ke UI atau US gitu. Nggak usah lah ngikut teman supaya dibilang keren. Kayak full stack nggak perlu berarti ya? Bisa. Itu loh Kak, yang front end sama back end gabung. Oh iya, nggak usah berat semuanya diikutin. Dan buat pemula juga nih, nggak perlu juga lah bikin kayak Gojek, Grab atau sejenisnya. Cukup kayak sesimpel Hello World pun udah. Atau mungkin bikin matriks 3x3 itu udah termasuk oke untuk pemula gitu. Iya. Disclaimer dulu ya. Jadi kami tuh nggak yang menyuruh kalian untuk itu aja, cuman kami lebih kayak memfokuskan nih kamu itu di mana nih bidangnya gitu. Sama kan kita juga ya penjurusan di TI. Iya. Iya, banyak loh
nggak cuman UI UX, cyber, networking, iya, analis juga masuk. iya, baru juga ya Bang Jo. Iya, baru aja kemarin. Juga masuk. Tapi disclaimer, kita nggak nge-encourage orang untuk pakai AI Iya, betul. sepenuhnya, tolong tanda kutip sepenuhnya. Yang dibilang di awal tadi ya Bang. Ya, karena sebagaimana mestinya AI hanya sebuah tools, Oh. bukan sebagai pengganti programmer itu sendiri. Oke. Kayaknya notif tuh. Tipe apa tuh Bang Eja? Ya, mungkin karena notifnya kuota udah hampir habis dan juga produser di belakang sudah seperti ini, kayaknya kita akhiri aja. Iya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Iya, sabar. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa komen cerita-cerita. dan subscribe juga Iya, gratis. subscribe. Nyalain loncengnya juga. Ya betul. Seperti yang udah di teaser juga, kalau nanti kita episode 2 bakal bahas AI. Iya betul. Oke, kita pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye bye. Bye. Dah.